angkatan 2023. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Bambang Suganda selaku Kepala Puskesmas Sukamantri. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Bapak, apa kabar? Baik. Baik, Bapak bisa diceritakan masalah kesehatan apa yang sering terjadi di wilayah puskesmas sini? Kalau untuk wilayah puskesmas Sukamantri, masalah yang sering muncul terutama masalah penyakit ya, yaitu penyakit yang berhubungan dengan musim. Seperti sekarang ini kan musim di sini musim hujan, jadi banyak orang yang demam, panas, batuk, pilek, kebanyakan itu. Tapi dilihat dari 10 besar penyakit yang tren di bulan ini, itu yang paling tren penyakit itu yang berhubungan dengan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dari sekian banyak permasalahan kesehatan ya Pak, yang faktor apa aja Pak yang biasanya paling berpengaruh gitu terhadap munculnya masalah kesehatan di masyarakat? Ya, di sini faktor yang paling berpengaruh diantaranya cuaca ya, paling dominan, karena memang di sini daerah ini tatkala terjadi musim penghujan seperti yang tadi disebutkan, masyarakat itu yang datang ke puskesmas itu memang sampai di kisaran 50 sampai 80 orang sehari menderita penyakit demam, panas, batuk, pilek. Itu merupakan ya penyakit yang paling dominan seperti itu. Kira-kira Pak, untuk saat ini ada program yang sedang dijalankan nggak Pak untuk menangani masalah kesehatan? Kalau untuk menangani masalah kesehatan, sekarang kan lagi ada program CKD itu kan berbentuk screening. Kalau screening untuk melihat status kesehatan masyarakat itu, yang di screening itu orang sehat, tatkala diketemukan penyakit disarankan dan diobati ke puskesmas, dan untuk yang masyarakat yang sehat tetap menjalankan kegiatannya gitu, karena memang orang tersebut sehat, tidak perlu intervensi, jadi hanya mempertahankan kesehatannya saja. Tapi tak tahu orang yang sakit, hasil screening tersebut dibawa ke puskesmas untuk ditindaklanjuti. Begitu ya Pak. Kalau untuk program rutinnya Pak di puskesmas ini yang dilakukan itu ada apa ya? Banyak, seperti di sini kan ada program rutin, ada kegiatan posyandu, ada 36 posyandu di wilayah kerja puskesmas Sukamantri. Itu merupakan kegiatan rutin, di mana sekarang posyandu itu sesuai dengan program dari pemerintah mengenai integrasi layanan primer, yang diintervensi itu seluruh siklus hidup, baik dari bayi mulai lahir, balita, usia produktif, usia sekolah, usia produktif, lansia sampai ke meninggal. Jadi seluruh siklus hidup di posyandu itu ditangani. Kalau bukan paling sebelum konsep integrasi layanan primer hanya balita sama ibu hamil yang diintervensi di posyandu. Kalau sekarang mah seluruh siklus hidup. Kalau untuk soal kerjasama ya Pak, biasanya masyarakat itu sering terlibat nggak Pak dalam program-program kesehatan? Kalau masyarakat enggak, cuma tokohnya aja kan, tokohnya misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk kader kan sama masyarakat juga gitu. Jadi tatkala ada hal-hal yang perlu kerjasama, jadi kita pendekatan dengan tokohnya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun perangkat desa yang ada di wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan misalkan, baru kita koordinasi dan masyarakat pun terlibat, ditandai dengan datang ke
misalkan datang ke balai desa atau datang ke posyandu dalam hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Kalau boleh tahu Pak, tantangan terbesar di puskesmas ini gitu dalam menangani penyakit yang tadi ya Pak yang Pak itu apa ya Pak yang lebih sulit? Yang paling utama mengedukasi kepada masyarakat kalau terjadi perubahan cuaca, tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan, minum yang berkualitas, yang bergizi ya, cukup protein, cukup kalori, mineral dan sebagainya, dan jangan misalkan yang sering begadang malam. Hanya kalau untuk cuaca kan kalau itu mah sulit dimodifikasi karena itu mah faktor alam, tapi untuk perilaku dan gaya hidup mungkin kita mengedukasi kepada masyarakat lewat poster ataupun lewat media ataupun lewat penyuluhan kelompok di luar gedung gitu biasanya gitu. Kalau untuk harapan Bapak ke depannya terkait pelayanan kesehatan masyarakat ini di wilayah kerja puskesmas ini itu seperti apa? Kalau untuk harapan ke depan, jadi mungkin kita kan untuk pegawai masih kekurangan ya. Tidak semua pegawai itu tercukupi. Misalkan di sini masih kesehatan lingkungan belum ada, terus dokter gigi belum ada, terus rasio dokter juga kan yang PNS yang ketiga kan baru satu, masih ketimpangan jauh dibanding dengan jumlah penduduk puskesmas Kamari yang kurang lebih 24.000 gitu. Yang ada juga kan ini dokter mitra yang ada di puskesmas enggak domisili di sini tapi dari Ciawi cukup jauh gitu. Jadi memang masyarakat belum kita itu belum optimal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat karena memang keterbatasan sumber daya manusianya. Itu mungkin. Mungkin terakhir Pak, adakah pesan atau saran Bapak agar kita bisa ikut berperan gitu dalam meningkatkan derajat kesehatan? Yang kita untuk meningkatkan derajat kesehatan harus semua unsur berperan, tidak hanya puskesmas atau dinas kesehatan saja, tapi semua elemen masyarakat, tokoh agama, lintas sektor juga ikut terlibat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Karena berat kalau semua masalah harus diselesaikan ataupun diintervensi oleh puskesmas saja, pasti nggak akan berhasil sampai kapan. Itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga informasi yang kami dapat akan sangat berguna gitu. Bukan hanya bagi saya, tapi teman-teman mahasiswa lainnya, begitu juga masyarakat yang lainnya. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.